Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Karnanda dari SD Negeri 1 Kertosono. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Musirawas. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Saya akan ditemani oleh kedua rekan saya. Yang pertama Bapak Zulkarnain dan yang kedua adalah Bapak Utoyo Ramlan. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum Pak Toyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dio. Apa kabar Pak Toyo? Alhamdulillah sehat. Pak Dio bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi hari ini kan Pak Utoyo mau melakukan coaching ya? Ya benar Pak, hari ini saya melakukan coaching dengan Pak Rudi. Baik, jadi sebelum melakukan coaching nanti saya selaku supervisor nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Toyo ya. Nah, jadi nanti ketika proses coaching antara coach dan coachingnya itu saya akan melakukan pengamatan dan sekaligus memberikan penilaian menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Nah, jadi apakah Pak Utoyo itu sudah menggunakan alur Tirta di dalam coaching tersebut? Apakah Pak Utoyo sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Kemudian apakah Pak Utoyo sudah menyesuaikan dengan prinsip coaching ya? Ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Jadi sebelum memulai coaching nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Utoyo. Boleh saya memberikan pertanyaan Pak? Boleh Pak, Boleh. silahkan. Nah, jadi untuk yang pertama, nanti ketika coaching kompetensi apa saja yang nanti ingin Pak kembangkan di dalam coaching Bapak nanti? Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak ya. Jadi dalam melakukan coaching dengan Pak Rudi nanti ada 3 hal yang ingin saya lakukan, yaitu pertama hadir seutuhnya, kemudian yang kedua menekankan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Jadi nanti ketika coaching Pak Utoyo menggunakan 3 kompetensi Pak ya. Benar Pak. Antara presensi, kemudian mendengar dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi tadi Pak, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik nanti akan Pak kembangkan? Untuk coaching dengan Pak Rudi nanti yang spesifik yaitu menekan aktif yang akan saya lakukan dengan Pak Rudi nanti. Jadi Pak lebih menekankan pada kompetensi mendengarkan dengan aktif. Benar Pak, iya. Nah, dari spesifikasi itu kira-kira indikator ketercapaiannya apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan waktu coaching nanti dengan Pak Rudi, yang pertama yaitu ketika coaching ya, ada pertanyaan, saya ingin ya Pak Rudi nanti mampu ya menyelesaikan atau ya mengatasi solusinya dengan sendiri. Kemudian dalam melakukan solusi tersebut Pak Rudi juga mampu ya memberikan rencana aksi kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Begitu Pak. Oke, baik, berarti Pak Utoyo sudah tahu ya langkah-langkah yang ingin Pak Utoyo lakukan nanti ya. Iya, sudah Pak. Nah, baik, terima kasih Pak Utoyo. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan Pak Utoyo mampu mengeksplorasi coachingnya dengan sebaik mungkin ya Pak. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Pak melakukan coaching. Oke, baik, terima kasih Pak ya atas waktunya. Oke, assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabarnya Pak Rudi? Sehat alhamdulillah Pak. Oke, kemarin sempat cerita ya, kalau lagi ada masalah di kelas Pak ya. Iya betul Pak, saya nampaknya butuh bertukar pikiran dengan Bapak nih mau di coach. Oke, jadi tujuan coaching kali ini apa yang ingin disampaikan Pak Rudi? Nah jadi gini Pak, saya itu pengennya ulangan itu udah nggak pakai kertas lagi Pak. Nah jadi saya inginnya anak-anak itu kan sudah pandai menggunakan gawai ya. Chromebook kebetulan kita juga ada. Nah saya itu pengennya anak-anak itu ulangannya pakai kuisis gitu Pak. Wah, ide yang bagus Pak. Jadi menggunakan kuisis ya. Iya betul. Nah jadi di sini mau tanya, jadi pembelajaran selama ini pernah atau gimana Pak pembelajaran di kelas? Ya, pembelajaran di kelas pun sudah pernah disampaikan ke anak-anak untuk menggunakan kuisis itu. Jadi kalau dilihat dari pembelajaran di kelas sebelumnya itu kan anak-anak antusias sekali Pak.
Nah, makanya saya pengen wah, pas ulangan ini kita gunakan quizzes. Oke, jadi menggunakan kuis ya. Jadi bagaimana Pak penerapan di kelas ini? Kayaknya ada nggak yang harus disiapkan nanti? Ya berarti nanti kalau gitu saya harus siapkan nih Chromebooknya di kelas ya Pak ya. Siapkan Chromebook ya. Kira-kira selain Chromebook ada lagi nggak alat yang perlu disiapkan Pak? Selain Chromebook yang perlu disiapkan kayaknya WiFi tapi di kelas sudah ada Pak. Sudah Nanti ada tinggal ya? sambung, iya. Oh, web sudah ada Chromebook. Nah ini kalau apa terkendala misalnya mati lampu gimana Pak? Kira-kira? Kalau mati lampu saya kira WiFi-nya yang mati Pak. Wifi-nya mati ya? Iya, berarti saya harus nyiapin koneksi cadangan nih Pak. Oke, koneksi cadangan apa yang akan Bapak siapkan nanti untuk pengganti WiFi nanti? Nah, untuk koneksi cadangan yang akan saya siapkan nanti itu rencananya pakai tethering dari HP saya aja Pak. Dan beberapa siswa juga membawa handphone sebagai persiapan koneksi Pak. Oke, ini bagus ya. Jadi selain mengandalkan WiFi sekolah, menyiapkan hotspot sekolah ini ya pribadi ya, Iya, dan betul. tethering. Jadi ada pemecahan ketika ada mati lampu ya. Iya. Oke, Pak Rudi. Kira-kira penilaian Bapak ya untuk di kelas penggunaan gawai, kira-kira angka berapa untuk di kelas Bapak? 1 sampai 10 kira-kira. Kalau penggunaan gawai di kelas saya itu sudah angka 7 lah Pak. 7, berarti anak-anak sudah bisa ya Iya, menggunakan gawai. Jadi kemungkinan ketika menggunakan ini anak-anak tidak kesusahan lagi ya dalam Tidak, mengatasi. karena sebelumnya waktu pembelajaran pun sering menggunakan Chromebook Pak. Wajar, jadi Bapak ada kepikiran menggunakan quizzes ketika ujian nanti. Hmm. Kemudian kira-kira ada nggak rekan Bapak yang bisa membantu kita Bapak nanti dalam pelaksanaan? Karena mungkin ini kan metode yang baru ya pertama digunakan ya ketika kita gunakan sekolah. Saya kira kalau pas pelaksanaan nanti semuanya ngawas di kelasnya masing-masing Pak. Jadi bisa ini Pak ya sendirian mungkin. Saya kira akan saya maksimalkan sendirian. Mungkin dibantu Pak Kepala Sekolah Pak. Oke, nah ini bagus ya kan. Pas sekolah jadi ya. Iya. Mungkin nggak bantu. Oke. Kemudian kira-kira persiapan kedepannya ya apa saja yang Bapak siapkan untuk pelaksanaan ini quizzes nanti? Untuk yang saya siapkan di quizzes tentunya banyak Pak. Ya saya harus menyiapkan soal-soal dalam bentuk naskah yang akan saya upload di quizzes ya Pak ya. Iya. Nah kemudian nanti saya juga siapkan bentuk-bentuknya soal itu juga gambar-gambar mungkin harus mulai diupload di quizzes Pak. Nah itu persiapannya Pak. Nah, kira-kira berapa waktu atau lamanya Bapak menyiapkan mengupload tadi untuk soal-soal tadi, Pak? Karena soalnya sudah dalam bentuk file nanti tinggal copy paste aja. Jadi tidak lama saya kira Pak. Karena sudah tersedia, Pak ya. Iya, Jadi sudah menyiapkan tersedia. copy paste. Oke. Jadi Senin nanti berarti ketika ulangan Bapak sudah melakukan quizzes. Iya rencananya gitu Pak. Itu yang luar biasa. Pasti anak semangat gitu, Pak, mengerjakannya ya. Iya harapannya gitu Pak. Oke, kemudian ketika selesai ya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan nanti untuk laporan dengan kepala sekolah menggunakan apa nanti? Nah, jadi kan di quizzes itu nanti sudah ada rekapitulasi jawaban dari anak-anak itu Pak. Nanti mudahnya lagi Pak, kita tidak perlu mengoreksi jawaban anak-anak, ya kan? Langsung nanti akan dari quizzes itu akan nampak siapa anak yang jumlah benarnya berapa, yang jumlah salah berapa, bahkan nilainya sudah akan langsung terakumulasi di quizzes Pak. Oh, jadi lebih praktis daripada ulangan pakai kertas di sini Pak ya, karena nilai sudah muncul tanpa mengoreksi ya guru ya. Dan juga di sini akan muncul transparansi. Jadi nilai anak-anak akan langsung tahu saat itu juga. Nah, ini misalnya ya, anak yang dapat nilai di bawah remedial itu gimana Pak nanti dengan quiz tadi? Saya kira kalau semesteran ini tidak perlu diadakan remedial ya Pak, karena kan di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah kondisikan nilai anak itu sudah bagus. Sepertinya cukup ya kali ini Pak ya untuk coachingnya ya. Oke, jadi mulai Senin depan Bapak akan melakukan quizzes. Iya. Ya, kemudian di mana Bapak sudah menyiapkan ya wifi tadi. Oke, kira-kira kesimpulan Bapak untuk ya coaching hari ini apa saja yang Bapak tarik? Nah, alhamdulillah Pak. Jadi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Utoyo, saya mulai terbuka. Yang kemarin saya bingung, waduh
gimana nih, sukses apa enggak nih, berhasil atau enggak. Ternyata hari ini saya ada gambaran. Oh, berarti tahapan-tahapannya sudah tergambar hari ini dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Utoyo tadi. Oke, kira-kira ada nggak pertanyaan apa untuk kegiatan ini, Pak? Ada masalah lagi nggak selain kuisis? Saya kira tidak ada Pak, sudah cukup. Cukup ya. Oke. Sepertinya jam sudah mau masuk nih Pak ya. Oh iya. Oke. Cukup ya skema? Iya cukup Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih sekali Pak saya atas waktunya Pak. Oke, semoga bermanfaat Pak ya untuk Amin, coaching kali amin, ini. amin. Oke. Ya sampai dulu ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, assalamualaikum Pak Toyo. Waalaikumsalam Pak Dio. Apa kabar Pak? Alhamdulillah lega hari ini, Lega. Pak. Iya. Gimana nih tadi proses coachingnya? Sudah melakukan coaching tadi? Saya sudah dengan Pak Rudi tadi. Sama Pak Rudi tadi ya? Iya benar, dengan Pak Rudi tadi. Kira-kira bagaimana? Apa yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Pak Rudi tadi? Ya, saya melakukan coaching dengan Pak Rudi sudah menggunakan alur tirta sesuai dengan identifikasi yang Pak berikan tadi. Iya. Yang dimana sudah sesuai dari T yang pertama, yang berasal dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab sesuai dengan tujuan tadi, Mbak. Oke, baik. Berarti Pak Utoyo sudah melaksanakan alur tirta tadi ya, yang benar. terdiri dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir apa Pak? Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Berarti benar-benar sudah dilakukan tadi ya. Nah, sekarang indikator ketercapaian itu apa Pak? Ya, di sini saya menceritakan saya ketika coaching mampu menggali potensi tentang si coaching, khususnya Pak Rudi. Oh iya. Sehingga Pak Rudi tadi ketika saya memberikan pertanyaan otomatis, dia mampu mencarikan solusinya sendiri. Solusinya sendiri begitu Pak ya. Oh, Iya. Berarti memang benar-benar Pak tadi menggali potensi Pak Rudi ini tadi iya. kira-kira. Apakah sudah banyak Apakah sudah banyak solusi-solusi yang ditemukan Pak Rudi sendiri? Ya, karena saya mendengarkan seutuhnya tadi ya, sesuai dengan permintaan tadi, banyak tadi solusi yang muncul dari Pak Rudi. Dari Pak Rudi, Benar. dari Pak Rudi sendiri Pak. Iya, ya? benar. Oke, baik Pak. Sesuai alur tirta Pak ya. Nah, baik. Nah, jadi tadi juga saya selaku supervisor sudah mengamati kegiatan coaching Pak Utoyo dan Pak Rudi. Ya, saya melihat dan mengamati dari hasil pengamatan saya, Pak Utoyo sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik. Ya, Pak Utoyo sudah melakukan present dengan baik. Saya melihat juga Pak Utoyo itu fokus pada coachingnya. Iya. Jadi itu salah satu bentuk menghadiri dengan baik ya. Saya juga melihat tadi Pak Utoyo memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya, sehingga Pak Rudi ini potensi-potensi yang ada di diri Pak Rudi ini bisa tereksplorasi dengan baik, sehingga Pak Rudi mampu menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Benar. Nah Pak, kira-kira ke depan nih kompetensi apa lagi yang mungkin akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini Pak? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya untuk kedepannya tadi kan sudah saya mendengarkan ya, Ya. kan? Jadi ketika saya ingin melakukan coaching, sebenarnya saya ingin fokus ke indikator memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oh, berarti Pak mau menekankan, mau menggali lagi spesifik yang pertanyaan memberikan yang berbobot. Oh. Ya, saya lebih termotivasi ya untuk mempelajari hal tersebut. Ya. Memang kalau pertanyaan itu berbobot mungkin akan lebih menggali potensi yang tadi seperti itu. Benar, Baik, Pak, terima ya. kasih. Mudah-mudahan nanti selanjutnya Pak Utoyo bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, sehingga teman-teman dari rekan-rekan Pak Utoyo lebih maksimal lagi dalam meningkatkan kompetensinya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku supervisor Pak Utoyo ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Utoyo bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih Pak ya atas waktu dan masukannya yang sangat berarti untuk saya. Ya, saya akhiri Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan aksi nyata dari saya, Dio Karnanda, SD Negeri 1 Kertosono. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't